Naschen Soul perlahan melayang ke atas sampai benar-benar meninggalkan tubuh Wang Lin. Naschen Soul juga membuka lengannya dan tetap dalam posisi yang sama dengan tubuh. Energi spiritual di surga tiba-tiba menemukan jalan keluar. Dengan cepat berkumpul di sekitar Wang Lin dan membentuk pusaran raksasa di gunung belakang sekte Xuandao. Pusaran ini sekarang terlihat oleh semua orang di sekitarnya. Itu tampak seperti corong dan tumbuh lebih besar dan lebih besar di bagian atas. Kemudian langit berubah ketika sebuah lubang hitam raksasa muncul di langit yang tak berawan. Di dalam lubang hitam, seseorang bisa melihat bintang-bintang bersinar. Wang Lin tampaknya memperhatikan dan Naschen Soul-nya mengangkat kepalanya. Tatapannya menembus gua dan menatap lubang hitam. Jantungnya segera bergetar. Dia ingat adegan ini dari ingatan dewa kuno. Ini adalah ruang di luar planet Suzaku. Ketika seorang kultivator mencapai tahap formasi jiwa, Naschen Soul mereka akan melalui serangkaian perubahan. Proses ini membutuhkan sejumlah besar energi spiritual. Selama proses ini, seseorang dapat menggunakan domain mereka untuk membuka lorong ke langit dan menggunakan energi spiritual yang tak terbatas untuk membantu mereka mencapai tahap formasi jiwa. Ini adalah kesempatan yang dimiliki setiap kultivator ketika mereka mencapai tahap formasi jiwa. Munculnya lubang hitam adalah konfirmasi terakhir untuk setiap kultivator yang telah membaca catatan. Jelas bahwa memang ada seseorang yang mencapai tahap formasi jiwa di Sao. Energi spiritual mengalir keluar dari lubang hitam seperti banjir bandang dan dihisap oleh pusaran. Kemudian ia mengalami serangkaian perubahan sebelum memasuki tubuh Wang Lin. Jiwa Naschen mulai perlahan memancarkan cahaya berwarna pelangi. Cahaya menjadi lebih terang dan lebih terang sampai menutupi seluruh gunung belakang. Segera, seluruh Xuandao sekte tercakup dalam cahaya berwarna pelangi ini. Pada saat ini, para kultivator sekitarnya menjadi penuh kegembiraan dan pengabdian saat mata mereka dipenuhi dengan kegilaan panas. Bagi mereka, itu adalah kehormatan dan keberuntungan yang besar untuk bisa menyaksikan seseorang mencapai tahap formasi jiwa dalam hidup mereka. Itu juga bagus untuk kultivasi mereka. Namun, ini bukan alasan Wang Lin memilih untuk mencapai tahap formasi jiwa di Sao. Itu hanya karena dia merasakan dorongan aneh untuk. Para kultivator Naschen Soul adalah orang-orang yang menerima manfaat terbesar karena Naschen Souls mereka tampaknya sedang mengalami perubahan. Semua jiwa baru lahir mereka terbang keluar dari tubuh mereka dan mulai berkultivasi. Saat Naschen Soul Wang Lin menyerap lebih banyak energi spiritual, cahaya berwarna pelangi menjadi lebih kuat. Naschen Soul-nya juga mulai melayang lebih tinggi di atas kepalanya. Munculnya lubang hitam di atas Sao menyebabkan manusia menjadi lebih saleh. Seolah-olah tekanan surgawi telah membanjiri mereka, menghilangkan semua gangguan dan membiarkan mereka fokus pada rasa hormat mereka terhadap tekanan surgawi ini. Semakin dekat manusia dengan lubang hitam, semakin mereka terpengaruh. Ini terutama berlaku untuk desa tepat di sebelah sekte Xuandao karena setiap anak menatap dengan kagum pada lubang hitam. Jika ada seorang kultivator di sekitar, mereka akan dapat melihat sabuk samar cahaya di atas dahi mereka yang terhubung ke lubang hitam. Pada kenyataannya, setiap kali seorang kultivator hendak mencapai tahap formasi jiwa di negara kultivasi peringkat 4, mereka kembali ke negara mereka sendiri. Setiap kali seorang kultivator mencapai tahap formasi jiwa, lubang hitam yang muncul menyebabkan manusia di sekitarnya berubah. Mereka yang tidak memiliki akar roh dapat memperolehnya. Ini adalah salah satu dari alasan mengapa negara kultivasi peringkat 4 dapat sepenuhnya menekan negara kultivasi peringkat 3. Setiap kali seorang kultivator mencapai tahap formasi jiwa, mereka menghasilkan banyak manusia yang dapat mengolah juga. Wang Lin tidak tahu semua ini. Pada saat ini, ia benar-benar menyatu dengan wilayah hidup dan mati untuk mengalami hukum-hukum surga. Ketika semakin banyak energi spiritual memasuki Naschen Soul Wang Lin, Soul Naschen-nya naik semakin tinggi. Dinding batu sama sekali tidak menghentikan Naschen Soul-nya, dan Naschen Soul-nya perlahan-lahan terbang keluar dari gunung belakang. Pada saat ini, semua kultivator di sekitarnya melihat sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka melihat seorang mini yang memancarkan cahaya berwarna pelangi dan duduk bersila perlahan-lahan naik ke udara. Saat Naschen Soul muncul, energi spiritual di sekitarnya bergegas menuju Naschen Soul. Tangan Naschen Soul juga mulai dengan cepat membentuk segel yang berbeda. Proses ini berlangsung lama. Naschen Soul Wang Lin mulai membentuk segel itu lebih cepat sebagai energi spiritual dituangkan ke dia. Dia akhirnya mulai memproduksi Afterimages. Cahaya berwarna pelangi di sekitar Naschen Soul secara bertahap mulai menyatu kembali ke dalamnya sampai benar-benar terkandung dalam Naschen Soul. Tak lama setelah itu, Naschen Soul Wang Lin menjadi transparan, seolah-olah itu akan menghilang sama sekali waktu. Pada saat ini, lubang hitam di langit memuntahkan sedikit energi spiritual terakhir, kemudian secara bertahap ditutup dan menghilang. Bagian terakhir dari energi spiritual turun seperti seekor naga dan memasuki Naschen Soul. Pada saat ini, irisan energi aneh keluar dari Naschen Soul. Seluruh Naschen Soul berubah dari transparan menjadi solid lagi. Berangsur-angsur tumbuh sampai seukuran orang normal. Jika seseorang memperhatikannya dengan seksama, mereka akan melihat bahwa Naschen Soul-nya terlihat persis seperti tubuhnya. Pada saat ini, Naschen Soul membuka matanya. Tidak ada emosi di dalamnya.
Mereka tampak seperti mata orang-orang biasa, tetapi gelombang dingin menggulung mereka. Pada saat ini, semua orang yang melihat Naschen Soul ini melihat ilusi yang menunjukkan bahwa setelah Naschen Soul ini mengalami serangkaian perubahan, itu telah menjadi keberadaan misterius yang melampaui para peladang. Pandangannya sepertinya diarahkan pada bumi, dan tidak peduli apa yang dilihatnya, tatapannya selalu dingin, seolah-olah tidak ada yang menarik di dunia ini. Bagian terpenting dari tahap formasi jiwa adalah bahwa Naschen jiwa menjadi jiwa utama. Jika jiwa utama tetap, maka tubuh akan tetap selamanya, seperti hukum langit. Pada saat ini, Naschen Soul Wanglin mengalami perubahan dengan semua energi spiritual dari mencapai tahap formasi jiwa dan berubah menjadi jiwa utama. Jika seseorang membandingkan jiwa yang baru lahir dengan seorang anak, maka jiwa utama itu seperti orang dewasa yang telah memperoleh kemampuan untuk menggunakan kekuatan surga. Inilah yang membuat para penanam jiwa formasi begitu menakutkan. Seorang penanam jiwa formasi mampu mengandung kekuatan domain mereka dalam serangan mereka karena jiwa utama mereka. Jiwa primer terbentuk dengan Naschen Soul sebagai basis dan diberdayakan oleh energi spiritual surga. Karena keberadaan jiwa utama, kultivator formasi jiwa jauh lebih kuat daripada kultivator jiwa-jiwa. Ini adalah alasan yang sama mengapa kultivator Naschen Soul jauh lebih kuat daripada kultivator formasi inti. Perbedaan antara alam adalah celah yang tidak dapat dilintasi. Manusia menghembuskan nafas dalam energi spiritual langit dan bumi, menyebabkan tubuh mereka berubah sehingga mereka dapat lebih baik mengolah energi spiritual. Lambat laun, ketika tubuh mengumpulkan lebih banyak energi spiritual, ia mencapai tahap tertentu, kemudian tubuh mengalami perubahan kualitas. Perubahan ini disebut pendirian yayasan. Menurut cara kultivasi, seseorang tidak dapat memiliki bantuan eksternal ketika mencapai tahap pendirian yayasan. Seseorang harus mencoba dan mencoba lagi sendiri untuk benar-benar berjalan di surga menentang jalur kultivasi. Namun, mencapai tahap pendirian yayasan terlalu sulit, itulah sebabnya surga menentang pil seperti pil pendirian yayasan dibuat. Sekarang, setelah waktu yang lama, ada sangat sedikit orang yang dapat mencapai tahap pendirian yayasan tanpa bantuan pil pendirian yayasan. Meskipun ini tidak mengikuti standar langit, Serikat Kultivasi mengatakan bahwa surga sudah mati, jadi tidak perlu menentang mereka. Karena waktu yang lama telah berlalu, orang-orang lupa tentang hal ini. Setelah seseorang mencapai tahap pendirian yayasan, tubuh mereka menjadi lebih terbiasa untuk mengolah energi spiritual dan dapat mengandung lebih banyak energi spiritual. Namun, pada titik tertentu, seseorang akan mencapai bottleneck lain. Dengan demikian, tahap core formation terbentuk. Tujuan dari tahap formasi inti adalah untuk memampatkan energi spiritual dalam tubuh seseorang berulang-ulang sampai energi spiritual yang tidak berwujud menjadi nyata. Kemudian ia berubah dari berwujud menjadi cair, dan akhirnya, dari cair ke padat, semuanya membentuk inti seseorang. Proses ini sangat sulit bagi para kultivator, tetapi itu bukan tidak mungkin. Jika seseorang memiliki bakat yang cukup, itu jauh lebih mudah. Inti memudahkan beban pada tubuh dan memungkinkan seseorang menyerap lebih banyak energi spiritual. Semakin banyak energi spiritual yang terkumpul, sebagian darinya masuk ke inti, menyebabkan inti menjadi lebih solid. Jumlah energi spiritual yang terkondensasi di dalam inti tidak dapat dibayangkan. Inilah sebabnya mengapa para kultivator formasi inti seperti makhluk surgawi bagi para kultivator yayasan pendirian. Lagi pula, jumlah energi spiritual yang dimiliki oleh para kultivator inti formasi tidak terbayangkan oleh para kultivator yayasan pendirian. Setelah seorang kultivator membentuk inti mereka dan terus berkultivasi, mereka akan mencapai bottleneck lain. Ini adalah tahap akhir dari core formasi. Pada titik ini, hanya mengolah energi spiritual tidak lagi cukup. Ini adalah saat kultivator mengalami perubahan kualitas kedua. Ini bukan perubahan kualitas yang lengkap, tetapi untuk kultivator, ini adalah perubahan besar. Ini adalah langkah pertama untuk benar-benar menjadi kultivator yang menentang surga. Inti hancur dan Naschen Soul lahir. Naschen Soul memiliki kata Naschen karena ini adalah awal dari jalan kultivasi. Inti kehancuran dan kelahiran jiwa baru lahir adalah perubahan misterius. Itu seperti napas bayi di dunia fana. Intinya seperti seorang ibu yang sedang hamil. Saat rusak, itu akan memberi kehidupan pada bayi. Beginilah ungkapan Naschen Soul. Hancurnya inti dan kelahiran Naschen Soul adalah simbol kelahiran kembali. Jumlah energi spiritual yang dapat diserap jiwa Naschen bahkan tidak dalam ranah yang sama dengan inti. Setelah mendapatkan Naschen Soul, seseorang memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari kematian, untuk melawan surga, dan untuk berjalan di jalan yang menantang surga. Setelah Naschen Soul mencapai tahap tertentu, sekarang saatnya untuk tahap formasi jiwa. Bakat yang dibutuhkan untuk mencapai tahap formasi jiwa tidak tinggi, karena apa yang dibutuhkan tahap formasi jiwa adalah pemahaman tentang surga. Lagi pula, begitu seorang kultivator membentuk Naschen Soul mereka mendapatkan hak untuk melawan langit. Hak ini sangat berharga, tetapi itu tidak cukup. Untuk melawan surga, seseorang harus memahami surga dan siklus reinkarnasi. Hanya setelah seseorang memahami hukum surga, mereka dapat menemukan cara untuk menentang surga. Jenis hal ini sangat misterius. Seseorang bisa memahaminya atau mereka tidak.
Jika seseorang tidak bisa memahami surga, maka tidak peduli berapa banyak energi spiritual yang mereka serap, mereka akan selalu lemah. Ini seperti memberi bayi senjata ilahi. Jika mereka tidak dapat menggunakan senjata, itu masih tidak berguna. Jika mereka menggunakannya dengan paksa, mereka akan dapat membahayakan musuh, tetapi mereka sendiri juga akan terluka. Memahami langit dan mendapatkan domain adalah hal yang memungkinkan bayi memegang senjata. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kemampuan untuk menggunakan kekuatan itu. Hanya setelah memahami surga, seseorang dapat menggunakan kekuatan ini seolah-olah itu adalah milik mereka sendiri. Akibatnya, ini panggung disebut formasi jiwa. Setelah seseorang memperoleh kekuatan untuk menggunakan kekuatan ini, mereka telah jauh melampaui manusia dan kultivator lainnya. Mereka adalah eksistensi di luar manusia karena mereka memiliki jiwa ilahi. Namun, jiwa ini bukan tipe jiwa normal dalam catatan, itu adalah keadaan pikiran, perubahan hati, alam yang sangat misterius. Alam ini mirip dengan jiwa dalam catatan, dan begitulah tahap pembentukan jiwa terbentuk. Tetapi hanya memiliki kekuatan saja tidak cukup. Bahkan jika seorang bayi memiliki kekuatan untuk menggunakan kekuatan ini, ia tidak dapat menggunakannya untuk waktu yang lama. Beginilah asal mula jiwa asal. Begitu bayi tumbuh, secara alami ia akan dapat menyimpan lebih banyak kekuatan. Ini adalah jiwa asal. Untuk membentuk jiwa asal, orang membutuhkan domain dan akal ilahi. Kemudian mereka bergabung bersama menjadi jiwa yang baru lahir dan dengan demikian, jiwa baru lahir. Ini adalah jiwa asal. Adapun kekuatan yang dapat digunakan, itu adalah kekuatan dari surga. Kultivator formasi jiwa dapat menggunakan kekuatan surga, sesuatu yang tidak dapat digunakan oleh para kultivator jiwa Naschen. Kekuatan surga adalah domainnya. Bergantung pada domain yang dipahami seseorang dari surga, mereka akan dapat menampilkan kekuatan surga yang berbeda. Pada saat ini, Wang Lin mengerti segalanya. Dia perlahan-lahan melihat tanah di depannya dan, setelah waktu yang lama, origin soul-nya perlahan-lahan kembali tenggelam. Origin soul-nya kembali ke gua dan memasuki dahinya. Ia akhirnya menyatu kembali bersama tubuhnya. Pada saat ini, semua energi spiritual di tubuh Wang Lin menghilang dan menyatu dengan origin soul-nya. Setelah waktu yang lama, Wang Lin perlahan membuka matanya. Mata ini seperti mata bayi yang baru lahir, dengan warna hitam dan putih yang berbeda. Ada juga sedikit aura. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tangan kanannya. Dia dengan santai meraih dengan tangannya dan celah di ruang muncul. Udara dingin berhembus dari celah yang tampaknya bisa meledakkan kehidupan. Sebelumnya, Wang Lin hanya bisa membuka celah di ruang ini dengan mudah di dalam tanah dewa kuno. Kalau tidak, dia harus menggunakan semua energi spiritual di tubuhnya untuk nyaris tidak berhasil. Udara dingin ini adalah kehidupan yang memadamkan angin dari kekosongan. Penanam jiwa yang baru lahir hampir tidak bisa menolaknya, tetapi para kultivator formasi inti harus menjauh darinya kecuali mereka memiliki harta yang bisa menolaknya. Wang Lin bisa menolaknya sebelumnya, tapi dia akan menolaknya. Masih merasa sangat tidak nyaman. Namun, jika dia masuk ke dalam, dia tidak akan bisa menahannya. Ini juga mengapa saat itu, ketika orang-orang yang dia lawan membuka celah untuk melarikan diri, dia tidak berani mengejar mereka. Udara dingin ini tidak berpengaruh pada Wang Lin lagi. Bahkan jika seluruh tubuhnya masuk ke dalam celah, itu tidak akan lagi membahayakannya sama sekali. Dia samar-samar tersenyum ketika tangan kanannya perlahan-lahan memasuki celah itu. Ketika dia menarik tangan kanannya, ada setitik cahaya di atasnya. Melihat bintik-bintik cahaya ini, Wang Lin menghancurkan mereka setelah merenung sejenak. Dia berdiri dan berjalan ke depan saat batu yang menyegel gua terbuka dengan keras. Saat dia berjalan keluar dari gua, dia melihat bahwa semua anggota sekte Xuan Dao berlutut di tanah, melihat ke arahnya. Bahkan beberapa kultivator terdekat tidak dari sekte Xuan Dao hadir. Mereka berlutut juga. Tatapan Wang Lin hanya perlu waktu untuk menyapu semua orang. Dia melihat banyak orang yang dia kenal. Tatapannya tiba-tiba mengunci salah satu pria paruh baya. Saat Wang Lin melihat orang ini, dia tersenyum tipis. Setelah dia lebih hati-hati memandang orang ini, senyumnya menjadi lebih lebar. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, 40 tahun untuk mencapai tahap akhir dari pendirian yayasan. Sangat bagus. Pria parubaya berjubah putih itu menatap Wang Lin, menunjukkan ekspresi kebingungan. Dia merasa seperti mengenal orang ini, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa mengingatnya. Sekarang dia melihat orang ini memandangnya, dia langsung merasakan sesuatu. Seolah-olah sesuatu dalam dirinya terbangun. Sebuah bayangan melintas di benaknya. Sepertinya dia dulu berada di sekte yang sama dengan orang ini. Tapi dia segera menggelengkan kepalanya karena pikiran ini terlalu gila. Dia mengambil napas dalam-dalam dan segera menundukkan kepalanya. Pada saat ini, seorang kultivator Naschen Soul tua bergerak maju. Dia berlutut di depan Wang Lin dan bertanya, dengan suara bergetar, apakah senior dari Zhao? Saat kata-kata itu keluar, semua kultivator di sekitar menahan napas. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka menatap Wang Lin. Bahkan pria parubaya itu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Wang Lin lagi.
Penampilan Wang Lin saat ini tidak jauh berbeda dengan saat itu, tetapi aura di sekitarnya benar-benar berbeda, jadi tidak heran orang-orang tidak menyadari itu adalah dia. Tetapi bahkan jika orang melakukannya, mereka tidak akan berani mengatakannya dengan lantang. Untuk negara kultivasi peringkat 3 untuk menjadi negara kultivasi peringkat 4, mereka membutuhkan kultivator formasi jiwa yang lahir di negara itu. Negara kultivasi peringkat 4 memiliki teknik untuk memverifikasi ini. Teknik ini berasal dari Suzaku, jadi kecuali tingkat kultivasi seseorang lebih tinggi dari para kultivator Suzaku, sangat sulit untuk dipalsukan. Dan yang paling penting adalah bahwa kultivator formasi jiwa harus tinggal di negara itu untuk 100 tahun sebelum mereka dapat melaporkan ke negara kultivasi peringkat 4 untuk mendapatkan peringkat baru mereka. Jelas, Wang Lin tidak bisa menerima kondisi ini. Setelah mendengar kata-kata orang tua itu, Wang Lin merenung dalam waktu yang lama dan berkata, "Aku dari negara ini, tetapi aku tidak bisa tinggal selama 100 tahun. Maaf." Tubuh lelaki tua itu menggigil dan dia menunjukkan ekspresi kecewa. Semua kultivator di sekitarnya mengungkapkan ungkapan yang sama. Ketika harapan terlalu tinggi, jumlah kekecewaan bahkan lebih tinggi. Wang Lin menghela nafas. Tangan kanannya meraih udara, lalu 10 bola cahaya muncul. Dia mengusir mereka dan 10 bola cahaya mendarat di 10 kultivator yang berbeda. Tubuh 10 kultivator bergetar dan mereka mengungkapkan ekspresi menyakitkan, tetapi rasa sakit ini tidak bertahan lama. Setelah menarik napas, mereka mengungkapkan ekspresi gembira. Pria parubaya berjubah putih itu adalah salah satunya. Wang Lin dengan tenang berkata, "Aku tidak bisa tinggal, tapi aku telah meninggalkan 10 biji roh. Meskipun mereka tidak akan membuat kultivasi kamu lebih mudah, setelah kamu mencapai tahap akhir Nascent Soul, aku akan secara alami tahu dan datang untuk mengajarimu." Setelah dia selesai berbicara, dia melihat pria parubaya berjubah putih lagi dan tersenyum tipis. Benih roh yang dia berikan kepada pria parubaya itu berbeda dari milik orang lain. Isinya kekuatan untuk menyelamatkan hidupnya 3 kali. Benih roh ini adalah sesuatu yang dibentuk oleh pembentuk formasi jiwa menggunakan kekuatan surga. Nilai mereka tak terbayangkan. Ketika pria parubaya itu menatap Wang Lin, rasa keakraban dalam benaknya menjadi semakin kuat, tetapi tepat ketika dia hendak mengingat, dia tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya. Rasa sakit ini jauh lebih kuat dari apa yang bisa dia tangani. Sama seperti dia merasa seolah-olah pikirannya akan meledak, kekuatan lembut datang dari benih roh dan rasa sakit menghilang. Tubuhnya bergetar dan ditutupi dengan keringat. Suara lembut di kepalanya berkata, "Jangan pikirkan lagi. Setelah kamu mencapai tahap Nascent Soul, kamu akan mengingat semuanya dari masa lalu. Jika kamu tahu sekarang, itu hanya akan membuat kamu sakit." Tubuh orang itu bergetar. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia memperhatikan bahwa Wang Lin tersenyum tipis padanya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap tanah di depannya. Kecuali jika terjadi sesuatu yang istimewa, ia tidak akan kembali ke Zhao sampai seseorang mencapai tahap akhir dari Nascent Soul. Tubuhnya perlahan-lahan naik ke udara dan perlahan-lahan menghilang di langit. Di tanah, semua kultivator mengangkat kepala mereka dan mengungkapkan ekspresi yang ditentukan. Ini terutama berlaku untuk pria parubaya. "Aku akan mencapai tahap Nascent Soul. Aku akan." Tepat pada saat ini, sebuah benda jatuh dari langit. Semua orang melihatnya dan menyadari bahwa itu adalah ukiran kayu. Ukiran kayu jatuh di atas gunung dan menyatu dengannya. Tiba-tiba, gunung itu terasa seperti dipenuhi dengan energi spiritual. Suara dari kejauhan berkata, "Objek ini dapat menyelamatkan Zhao dari invasi negara kultivasi peringkat 3 kali. Hati-hati." Dengan akhir tragis dari aliansi 4 sekte dalam pikiran, dia melakukan satu hal terakhir untuk Zhao. Pada beberapa titik dalam beberapa ratus tahun berikutnya, ukiran kayu ini menyelamatkan Zhao dari invasi. Para penanam yang menyerbu telah mendorong Zhao sampai batasnya, menyebabkan semua kultivator Zhao untuk berlutut di depan ukiran kayu. Gunung bersinar di depan ejekan dari semua penanam yang menyerang, menyebabkan sikap mereka berubah. Ketika cahaya menghilang, semua kultivator penyerang meninggal. Zhao, di luar lembah Jueming. Semuanya tenang. Seolah-olah peristiwa seseorang mencapai tahap formasi jiwa tidak pernah terjadi. Dalam beberapa dekade, lembah Jueming akan terbuka lagi bagi orang-orang untuk mencari harta karun di medan perang asing. Sosok Wang Lin muncul di luar lembah dan dia menatapnya. Dia menghela nafas saat dia melambaikan tangan kanannya dan celah yang panjangnya 3 kaki terbuka di hadapannya. Jika seseorang melihat dari dekat, mereka akan melihat bahwa keretakan ini terletak di tempat yang tepat di mana Wang Lin berdiri sendiri. Hancur. Setelah mencapai tahap formasi jiwa, tujuan pertama Wang Lin adalah mereformasi tas pegangan yang hilang ketika dia meninggal. Dia tidak terlalu peduli tentang sebagian besar dari barang-barang di tas tuanya, tapi dia harus mendapatkan kembali sarung pedang itu. Sampai sekarang, dia sudah menemukan 2 sarung pedang lagi dan dia percaya ada semacam rahasia di dalamnya. Tubuhnya bergerak dan muncul di luar celah. Angin kuat yang dapat dengan mudah membedakan kehidupan keluar dari keretakan, tetapi itu tidak berpengaruh pada Wang Lin. Tangan kanannya menggapai keretakan dan dia mencari item dengan jiwa asalnya.
Light perlahan-lahan berkumpul di tangannya dan sekantong memegang muncul. Saat Wang Lin menyebarkan akal ilahi, tatapannya tiba-tiba menjadi serius. Kantong itu kehilangan banyak hal, termasuk sarung pedang. Dia merenung sedikit dan menduga itu karena sudah begitu lama sehingga meskipun dia mereformasi tas pegang, beberapa barang tersesat di dalam keretakan ruang ini. Tapi dia telah menyempurnakan sarung pedang itu dengan inti dinginnya, dan sekarang setelah dia mencapai tahap formasi jiwa, dia samar-samar bisa merasakannya. Dia merenung sebentar sebelum melangkah ke celah spasial. Setelah dia masuk, celah itu dengan cepat menutup. Itu menghilang dan area di luar lembah Jueming sepi sekali lagi. Ruang di dalam celah itu tidak kosong, itu dipenuhi dengan atmosfer yang menindas dan angin dingin serta hal-hal tak terhitung melepaskan cahaya berwarna yang berbeda. Bahkan ada beberapa batu raksasa hitam pekat melayang-layang. Saat dia memasuki ini daerah, dia merasa seperti ini menyerupai ruang dalam ingatan Tusi, hanya saja tidak ada bintang di sini. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan meninggalkan tanda di sini. Dia dengan cepat bergerak melalui ruang ini seperti meteor ke tempat dia merasakan sarung pedang. Saat dia bergerak, berbagai celah di ruang muncul dan mencoba untuk menyedot sesuatu, tetapi kekuatan isap ini tampaknya tidak berpengaruh pada hal-hal di dalam ruang ini. Secara bertahap, kecepatan Wang Lin menjadi lebih cepat dan lebih cepat saat ia melintas di ruang angkasa. Di kejauhan, ada sarung pedang yang tertanam di batu hitam. Sarung pedang ini adalah milik Wang Lin. Di sekitar sarung pedang ada 4 yang tampak seperti manusia. Bayangan. Keempat bayangan itu duduk di sekitar sarung pedang. Mereka berkultivasi saat sepotong energi emas keluar dari sarung pedang dan diserap oleh bayangan. Ketika Wang Lin melihat ini dari kejauhan, dia tiba-tiba berhenti. Matanya tenang saat dia melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, sarung pedang bergetar dan bagian dalam batu hitam mulai bergerak. Namun, keempat bayangan tiba-tiba berbalik untuk melihat Wang Lin dengan mata hantu mereka. Mata Wang Lin tenang dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Melihat bahwa pedang itu sarungnya semakin tinggi dan bahkan seolah mengeluarkan suara, mulut terbuka di wajah bayang-bayang untuk menyedot lebih banyak energi emas. Pada saat yang sama, bayangan tiba-tiba berdiri. Saat dia berdiri, tubuhnya langsung tumbuh menjadi awan hitam raksasa yang menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin menyala dan dia mencibir. Harta sihir hantu belaka. Kamu tidak tahu tempat kamu. Domain. Perasaan kematian muncul ketika energi spiritual memasuki bayangan. Di bawah kekuatan domain, kehidupan bayangan dengan cepat menghilang. Bayangan itu mengeluarkan teriakan menyedihkan ketika gas hitam mengalir keluar dari tubuhnya. Jika seseorang melihat dari dekat, mereka akan melihat kekuatan misterius yang mengelilingi bayangan, menyebabkannya menyusut. Dalam beberapa napas, itu benar-benar menghilang. Namun, saat itu hampir menghilang, Wang Lin menembakkan energi spiritual lain yang memasuki bayangan yang menghilang, menyebabkannya untuk berubah menjadi sebuah patung dari iblis. Patung ini didasarkan pada monster yang dikenal sebagai kamu dari ingatan Tusi. Ini terbentuk melalui wilayah kehidupan dan kematiannya. Tepat setelah itu muncul, itu mengeluarkan raungan dan menyerang 3 bayangan yang tersisa. Tubuh Wang Lin masih belum bergerak karena jiwa asalnya masih muncul di dalam domain hidup dan mati. Dia mengendalikan patung yang telah dia ciptakan melalui wilayahnya. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan teknik formasi jiwa nyata yang menggunakan kekuatan surga. Adapun teknik yang sangat kuat, tidak ada banyak teknik universal untuk kultivator formasi jiwa. Semua teknik didasarkan dari domain sendiri dan dibuat sendiri. 3 bayangan di sekitar sarung pedang mengeluarkan pekikan. Salah satu dari mereka melompat ke sarung pedang dan terbang bersama itu. Adapun 2 lainnya, mereka berbalik dengan tatapan hantu mereka dan melompat ke patung. Salah satu bayangan meledak menjadi irisan hitam yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki patung dari segala arah. Bayangan lainnya menggunakan kesempatan ini untuk melewati patung dan melompat ke Wang Lin. Pada saat ini, matanya memancarkan aura iblis. Pandangan Wang Lin tenang saat dia dengan lembut menunjuk alisnya. Jiwa asalnya keluar saat dia dengan dingin menatap bayangan dan mengulurkan tangan kanannya. Ketika bayangan itu melihat jiwa asal, ia menjerit dan berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Namun, itu terlalu lambat, jadi itu ditangkap oleh Wang Lin. Itu berjuang dan menjerit karena ditelan oleh jiwa asal Wang Lin. Adapun sarung pedang yang melarikan diri, itu tidak bergerak dalam garis lurus tetapi zigzag. Itu jelas berusaha menghindari teleportasi Wang Lin. Wang Lin menyeringai. Jiwa asalnya menghilang dan menjadi bagian dari ruang ini. Seolah-olah dia bisa melihat dengan jelas kemana sarung pedang pergi. Jiwa asal diam-diam muncul di sebelah sarung pedang dan meraihnya, lalu kembali ke tubuh Wang Lin. Ini adalah kemampuan gerakan instan yang bisa digunakan oleh para pembentuk formasi jiwa dengan bergabung dengan surga. Tidak setiap kultivator formasi jiwa bisa menggunakan ini, tapi itu jauh lebih kuat daripada teleportasi yang bisa digunakan oleh kultivator Naschen Soul. Ketika Wang Lin melahap bayangan, dia menyerap ingatannya juga. Bayangan ini diciptakan oleh seorang kultivator yang kuat dengan memisahkan bagian dari obsesinya. Lalu dia menempatkan mereka di sini untuk disempurnakan oleh angin dingin sehingga mereka bisa menjadi jiwa bagi harta sihir. Obsesi ini tidak memiliki banyak kecerdasan.
Mereka menemukan sarung pedang secara kebetulan ketika mereka berkeliaran. Mereka merasakan beberapa fluktuasi aneh dari sarung pedang dan mulai mengolahnya. Memegang sarung pedang, tangan kanan Wang Lin menunjuk ke patung itu. Tiba-tiba, bayangan yang memasuki patung itu runtuh dan berubah menjadi energi spiritual saat menghilang. Adapun bayangan yang bersembunyi di dalam sarung pedang, itu dipaksa oleh Wang Lin. Dia mengambil bayangan itu, mengirimkan energi spiritual ke tangannya, dan bayangan itu runtuh. Dia membunuh keempat bayangan itu sehingga tidak ada dari mereka yang bisa kembali ke pemiliknya untuk menceritakan apa yang terjadi. Tubuh Wang Lin bergerak dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia adalah tempat dia meninggalkan tanda. Dia membuka celah lain dan memasukinya. Dia muncul di luar lembah Jueming. Dia tidak berhenti sejenak dan cepat-cepat terbang. 1 bulan kemudian, Wang Lin berjalan keluar dari barisan transfer jauh dari Shao. Dia bergumam, dengan penampilan Ren Chaldron, pembukaan gerbang surga tidak boleh, tidak jauh. Meskipun aku baru saja mencapai tahap formasi jiwa dan aku masih jauh dari tahap transformasi jiwa, masih ada peluang. Begitu aku mencapai tahap transformasi jiwa, si Tunan akan dapat bangun. Dia pernah berkata bahwa dia adalah kultivator nomor 1 di Suzaku, jadi dia harus tahu tentang kristal planet kultivasi. Dia seharusnya bisa membantu aku mendapatkan harta ini. Hanya saja aku tidak tahu apakah aku juga bisa membangkitkan ibu dan ayah begitu aku mencapai tahap transformasi jiwa, tetapi domain aku adalah domain hidup dan mati. Semakin aku memahami siklus reinkarnasi, semakin aku mengerti betapa sulitnya untuk melawannya. Tujuan membangkitkan orang tua aku akan sangat sulit dicapai. Wang Lin menghela nafas. Lupakan saja. Mari kita khawatirkan ini nanti. Jika benar-benar tidak ada cara untuk membangkitkan mereka, maka aku akan menemukan mereka tempat untuk memasuki kembali siklus reinkarnasi. Kasih sayang ini masih belum terbayar. Pada saat ini, Wang Lin masih perlu memperbaiki bendera pembatasan lain. Hanya ada 1 batu tinta yang tersisa, jadi dia harus menggunakannya dengan hati-hati dan tidak bisa membiarkannya rusak. Wang Lin telah mencoba untuk memperbaiki bendera pembatasan yang rusak, tetapi tidak dapat melakukannya. Sekarang hanya bisa digunakan untuk memanggil pembalasan ilahi. Selain semua ini, meskipun aku telah mencapai tahap formasi jiwa, aku memiliki terlalu sedikit harta sihir. Alam celestial bisa terbuka kapan saja sekarang, jadi aku harus siap. Aku harus mendapatkan energi spiritual celestial ini. Wang Lin membuat keputusan dan menghapus pemikiran untuk kembali ke Chu untuk saat ini. Dia segera berhenti dan berpikir sejenak, lalu mengepalkan giginya dan menampar tasnya. Binatang buas itu segera keluar dan mengitarinya beberapa kali. Wang Lin melompat ke belakang binatang itu dan mengirimkan pesan kepada nyamuk itu. Nyamuk mengeluarkan suara saat melambaikan belalainya, tetapi tidak bergerak maju. Alih-alih, sepertinya ia berusaha menyenangkan Wang Lin. Ekspresi ini terlihat sangat aneh pada binatang ini. Jika ada orang lain yang melihat ini, mereka akan ketakutan. Bagaimanapun, binatang ini hanya tampak terlalu menakutkan. Wang Lin samar-samar tersenyum. Dia mengambil beberapa pil dan melemparkannya ke depan. Binatang buas segera mengungkapkan senyum dan terbang ke depan dan melahap pil. Sama seperti ini, Wang Lin terus membuang pil dan binatang nyamuk terus terbang ke depan. Segera, botol pil itu kosong. Wang Lin menggosok kepala binatang buas itu dan berkata, "Oke, kau bocah nakal. Tidak ada pil lagi untuk kamu hari ini. Jika kamu terbang lebih cepat hari ini, aku akan memberi kamu lebih banyak besok." Nyamuk itu mengeluarkan suara gemuruh saat bergerak seperti kilat melintasi langit. Sepanjang jalan, Wang Lin merasa agak senang. Pembalasannya selesai dan tingkat kultivasinya telah mencapai ketinggian baru. Ini membuatnya merasa sangat senang. Wang Lin tertawa yang memenuhi langit. Binatang buas di bawahnya sepertinya memperhatikan hal ini dan meraung bersamanya. Ketika kedua suara itu menjadi semakin keras, mereka membuat negara kultivasi di bawah mereka menjadi sangat waspada. Beberapa indera ilahi datang untuk memeriksa, tetapi saat mereka melihat tingkat kultivasi Wang Lin dan binatang buas di bawahnya, mereka segera menarik diri dan tidak berani mengganggu mereka. Pada saat ini, di kota manusia di negara kultivasi di bawah Wang Lin, seorang lelaki tua yang tampak berantakan dengan senyum dan wajahnya berkata kepada seorang kultivator yayasan pendirian kecil, "Adik, aku melihat bahwa kamu sangat berbakat dan penuh energi. Kamu tidak berarti orang normal. Namun, tanpa bimbingan, aku khawatir kamu tidak memiliki harapan untuk mencapai tahap formasi inti." Kultivator kecil itu menatap pria tua itu dan berteriak, "Scram! Jika kamu terus memblokir jalan aku, jangan salahkan aku karena tanpa ampun." Pria tua yang berantakan berkata, "TSK, dan menunjuk ke langit ke arah Wang Lin. "Kamu melihatnya? Anak kecil itu hanya di Naschen Soul ketika aku bertemu dengannya, tetapi sekarang ia telah mencapai tahap formasi jiwa. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu ingin aku memanggilnya untuk membuktikannya kepada kamu?" Kultivator kecil mengeluarkan dengusan dingin dan melihat titik hitam yang sudah terbang ke kejauhan dan berkata, "Enyahlah." Dengan itu, dia mendorong pria tua itu ke samping dan berjalan pergi.
Pria tua itu menghela nafas dan mengungkapkan ekspresi penyesalan sebelum segera berlari ke kultivator dengan segenggam token di tangan dan berkata, "Adikku, aku punya token untuk 8 sekte besar Sangmi, bahkan token kepala sekte. Ini adalah barang yang kuat untuk melindungi diri kamu. Jika ada yang berani mengacaukan kamu, buang saja dan suruh mereka untuk enyah." Wang Lin tidak melihat ini, tetapi setelah selesai tertawa, ia mengeluarkan ukiran kayu dari tasnya yang dipegang. Ukiran kayu ini milik lelaki tua dengan berlalunya waktu. Dia menggerakkan tangan kirinya dan bola cahaya keemasan muncul. Lalu dia menggigit ujung jarinya untuk mengambil setetes darah sebelum menyatu dengan cahaya keemasan dan mendorongnya ke ukiran kayu. Tiba-tiba, ukiran kayu bergetar. Sekarang ada pembuluh darah ekstra yang bergerak di dalam ukiran. Jika seseorang melihat dari dekat, tidak hanya ada satu, tetapi lebih dari 30 pembuluh darah di dalam ukiran. Semua pembuluh darah ini bergerak dan sering saling melintas tanpa saling bersentuhan. Ini adalah hasil dari latihan Wang Lin dalam beberapa hari terakhir. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Wang Lin duduk di belakang nyamuk ketika mereka melewati satu susunan transfer satu demi satu sebelum akhirnya mencapai Laut Setan. Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi perang terus-menerus di dalam Laut Setan. Dengan serangan dari beberapa negara kultivasi dan pembalasan dendam para kultivator setan, perang telah mencapai jalan buntu. Tujuan Wang Lin adalah Tanah Dewa Kuno. Setelah mendapatkan warisan memori, ia memiliki teknik yang memungkinkannya masuk dan meninggalkan tempat itu sesuka hati. Wang Lin berpikir lama. Hanya di sana dia akan dapat menyelesaikan bendera pembatasan tanpa memicu pembalasan ilahi yang akan menghancurkan bendera. Selain itu, ada banyak binatang roh dan bahkan binatang buas di sana. Wang Lin ingin menangkap satu. Dia ingin melakukan segalanya untuk mempersiapkan diri ketika gerbang terbuka ke dunia celestial hujan. Dia bahkan punya rencana untuk mengunjungi medan perang asing untuk mengumpulkan cukup banyak jiwa pengembara. Wang Lin meramalkan bahwa selama dia tidak memasuki persidangan pertama, Teasen tidak akan bisa mendeteksi dia. Bahkan jika Teasen bisa, dengan tingkat kultivasi Wang Lin, dia masih bisa pergi sebelum tertangkap. Sekarang setelah ia memiliki gagasan ini, ia mengenakan topi jerami yang didapatnya dari lelaki tua yang berantakan itu dan menyerbu langsung menuju Tanah Dewa Kuno. Di bawah pengaruh topi jerami, beberapa yang lebih lemah para kultivator bahkan tidak berani menghalangi dia dan membiarkannya lewat. Perang di Laut Setan tidak pernah berhenti. Meskipun tidak ada pertempuran skala besar seperti bertahun-tahun yang lalu, masih ada perkelahian kecil yang terjadi di mana-mana. Namun, semua perkelahian ini dikendalikan, jadi hanya para kultivator formasi inti dan di bawahnya yang berpartisipasi. Kultivator jiwa yang baru lahir jarang memasuki perkelahian ini. Tampaknya kedua belah pihak menyimpan kekuatan mereka untuk pertarungan besar berikutnya. Dengan demikian, tidak ada yang peduli untuk menghentikan Wang Lin sama sekali. Meskipun beberapa pembentuk formasi jiwa menyebarkan indera ilahi mereka, begitu mereka melihat Wang Lin, mereka membiarkannya lewat. Kecepatan Wang Lin sangat cepat. Jika ada binatang buas yang berani menghalangi jalannya, binatang buas akan bergegas dan melahap intinya. Setelah beberapa hari melewati array transfer, dia tiba di bagian dalam Laut Setan. Saat dia berjalan keluar dari array transfer, dia melihat sebuah pertempuran di dekatnya. Setelah memeriksanya dengan akal ilahi, dia tidak lagi peduli tentang hal itu dan mengeluarkan giok petanya. Dia memeriksa lokasinya saat ini sebelum bergerak lagi. The Chaotic Broken Stars berada 100.000 mil ke timur. Saat dia terbang, dia tiba-tiba mengerutkan kening ketika dia melihat awan merah yang menerpa ke arahnya. Mata Wang Lin menyala. Dia tahu bahwa di Laut Setan, kekuatan adalah segalanya. Jika dia menunjukkan kelemahan, orang akan memakannya hidup-hidup. Saat dia memikirkan hal ini, aura dingin mulai keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, awan merah semakin dekat. Di dalam awan merah itu ada binatang misterius. Binatang itu tampak seperti kura-kura naga, tetapi tidak ada duri di punggungnya. Sebagai gantinya, ada tanduk setengah bulan yang melepaskan cahaya hantu. Tubuh binatang ini sangat besar. Di punggungnya adalah seorang lelaki tua mengenakan jubah abu-abu dengan labu merah besar di sisinya. Setelah melihat binatang dan lelaki tua itu, dia langsung ingat siapa ini. Ini adalah orang yang telah meninggalkan batasan padanya saat itu dan menyuruhnya pergi ke Treasure Refining Pavilion. Mata Wang Lin bersinar, tapi dia segera tenang saat dia melihat pria tua itu dengan tatapan dingin. Orang tua itu dengan cepat tiba di hadapan Wang Lin dan menatapnya sebelum mengungkapkan ekspresi terkejut. Wang Lin bisa merasakan bahwa perasaan ilahi orang tua itu didorong kembali oleh cahaya keemasan dari topi jerami. Pria tua itu menatap Wang Lin. Dia kaget. Setelah melihat topi jerami sebentar, pria tua itu menampar kura-kura naga di bawahnya. Penyu naga dengan cepat bergerak melewati Wang Lin dan menuju ke timur. Pada saat ini, bahkan pria tua itu menjadi berhati-hati karena orang misterius ini ditutupi oleh cahaya keemasan yang menyebabkan bahkan ilahinya mundur dengan kesakitan, jadi dia tidak ingin menyinggung Wang Lin. Dan dalam pandangannya, bagi seseorang untuk memiliki harta seperti ini, mereka setidaknya harus berada pada tahap formasi jiwa.
Dia tidak ingin memulai pertarungan dengan kultivator formasi jiwa tanpa alasan. Wang Lin mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa lelaki tua itu menuju ke timur. Dia merenung sebentar sebelum bergerak ke timur juga. Untuk kultivator formasi jiwa yang telah menguasai gerakan pergeseran, yang jauh lebih kuat daripada teleportasi kultivator jiwa-jiwa, dengan menjadi satu dengan bumi, 100.000 mil tidak banyak. Begitu, Wang Lin melihat cincin unik Chaotic Broken Stars. Cincin itu terus bergerak secara misterius menurut beberapa formasi kuno yang telah lama diatur di sini. Namun, Wang Lin merasa bahwa cincin itu berbeda dari sebelumnya. Ada kekuatan misterius dari surga yang tidak termasuk di dunia ini yang memungkinkan cincin untuk menghasilkan avatar yang jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Orang tua itu tidak lagi di atas kura-kura naga. Dia melihat Chaotic Broken Stars. Dia sepertinya memperhatikan kedatangan Wang Lin tetapi hanya menatapnya satu kali sebelum menarik pandangannya. Menurut kecepatan Wang Lin, lelaki tua itu yakin bahwa Wang Lin adalah seorang kultivator formasi jiwa. Tatapan Wang Lin tenang. Setelah merenung sebentar, ia menemukan tempat untuk duduk. Meskipun dia memejamkan mata dan tampaknya berkultivasi, indera ilahinya masih waspada. Dia ingin melihat apa tujuan sebenarnya pria tua itu. Jika orang tua itu pergi ke tanah dewa kuno juga, dia tidak akan masuk terlebih dahulu tetapi menunggu sampai orang tua itu masuk. Orang tua itu memandang Wang Lin lagi dan tiba-tiba berkata, karena sesama kultivator ada di sini juga, maka aku percaya kamu di sini untuk mengumpulkan Aurora Fire. Bagaimana kalau kita berdua masuk bersama? Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi hatinya bergetar ketika dia bertanya-tanya apa itu Aurora Fire ini. Tidak ada apa-apa tentang itu dalam ingatan dari jalur kultivasi Tusi dan Wang Lin sendiri juga tidak singkat, tetapi dia belum pernah mendengar tentang Aurora Fire ini. Dia membuat suaranya terdengar lebih serak dan tertawa. Aku tidak tertarik bekerja sama. Pria tua itu mendengus dan dengan hati-hati memandang Wang Lin sebelum berbalik kembali ke cincin Chaotic Broken Stars. Pria tua itu menampar kura-kura naga dan mengeluarkan raungan di Chaotic Broken Stars yang menghancurkan puing-puing. Meskipun diam, cincin itu didorong masuk dan puing-puing dipindahkan keluar dari jalan. Pria tua itu melompat ke tangan naga kura-kura. Naga kura-kura mengambil napas dalam-dalam dan semua energi spiritual di sekitarnya tersedot ke dalam mulutnya. Kemudian binatang itu mengeluarkan raungan lagi. Kali ini, gelombang suara yang terlihat tepat sebelum menghancurkan cincin. Sebuah terowongan selebar 100 meter muncul di dalam cincin dan semua puing-puing berubah menjadi debu. Mata Wang Lin menyala. Dia terkejut dengan kekuatan binatang buas ini, tetapi dia tidak takut kalau itu terjadi pertarungan nyata. Setelah semua, dari apa yang telah dilihatnya, serangan itu linear, dan dengan betapa gesitnya Wang Lin dalam perkelahian, bagaimana ia bisa membiarkan binatang itu memukulnya dengan serangan semacam itu? Pria tua itu menyerang keluar dan mengikuti di belakang gemuruh seperti panah. Dalam sekejap mata, dia hampir berjarak 100 meter dari cincin itu. Tak lama setelah itu, puing-puing di cincin membentuk klon pria tua itu. Pria tua itu tidak panik. Dia menampar tasnya memegang dan lebih dari 10 keping giok terbang keluar. Para giok mengitari orang tua itu dan terbang ke arah klon seperti yang mereka lakukan padanya. Setiap giok dengan cepat terbang ke masing-masing klon. Kemudian jet itu meledak menjadi awan debu perak yang secara misterius berubah menjadi klon lelaki tua itu juga. Akibatnya, adegan di cincin Chaotic Broken Stars menjadi sangat gila. Orang tua itu menggunakan klon yang dibentuk oleh Jade untuk memblokir klon yang terbentuk oleh puing-puing, lalu ia menggunakan momen ini untuk mengisi melalui Chaotic Broken Stars. Saat ia melewati, semua klon-klon yang dibentuk oleh batu giok itu menghilang secara diam-diam. Semua klon yang dibentuk oleh puing mengeluarkan raungan marah saat mereka menghilang juga. Pria tua itu berbalik dan memandang Wang Lin di luar ring. Dia mendengus dan melambaikan tangannya. Naga penyu menyusup sampai itu adalah cahaya hitam yang terbang ke arahnya. Namun, Chaotic Broken Stars tidak memiliki reaksi terhadap cahaya hitam sama sekali. Itu memungkinkannya terbang ke orang tua itu sebelum kembali menjadi naga kura-kura. Pria tua itu melompat ke belakang binatang itu dan masuk lebih dalam. Mata Wang Lin menyala. Dia tidak segera bangun tetapi diam-diam menunggu. Tunggu ini berlangsung selama 7 hari. Sedangkan untuk nyamuk, Wang Lin tidak memasukkannya kembali ke tasnya. Sebaliknya, ia membiarkannya berkeliaran. Binatang itu awalnya berasal dari Laut Setan. Sekarang kembali ke rumahnya, sangat santai. Setelah 7 hari, sosok naga kura-kura muncul lagi dengan pria tua itu duduk di atas. Di samping lelaki tua itu ada 7 lampu emas tipis yang bergerak cepat. Tapi setiap kali mereka mencoba melarikan diri, akan ada layar cahaya yang menghalangi jalan mereka. Yang lama pria menatap Wang Lin dengan ekspresi terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan meninggalkan Chaotic Broken Stars dengan cara yang sama ketika dia masuk. Setelah keluar, dia tersenyum dan mengangkat tangannya. Dia meraih salah satu garis emas dan melemparkannya ke Wang Lin saat dia berkata, "Rekan kultivator, aku akan memberimu untayan Aurora Fire ini." Garis emas itu bergerak seperti kilat ke arah Wang Lin. Satu saat itu jauh dari Wang Lin, tetapi sudah di depannya berikutnya. Ekspresi Wang Lin tetap sama seperti tangan kanannya menunjuk ke udara.
Wilayah kehidupan dan kematiannya segera diaktifkan dalam jiwanya. Domain hidup dan mati fokus pada perubahan. Bagaimanapun, hidup dan mati terus-menerus berubah antara satu dan yang lain. Garis emas segera melambat dan menjadi sangat patuh ketika melingkar di jari Wang Lin. Wang Lin berkata, dengan suara serak, menolak akan tidak sopan. Mata pria tua itu berbinar. Dia yakin sekarang bahwa Wang Lin adalah kultivator formasi jiwa. Lagi pula, Aurora Fire ini akan melahap Naschen Soul, jadi hanya setelah membentuk jiwa asalnya mereka dapat dengan aman menanganinya. Orang tua itu mengeluarkan senyum nakal dan berkata, karena kamu tidak ingin untuk bergabung, aku akan pergi. Dia menampar binatang buas di bawahnya dan awan merah berkumpul lagi ketika dia pergi. Wang Lin merenung sedikit, berdiri, dan melihat ke garis emas. Tetapi tepat pada saat ini, binatang buas muncul di hadapannya dan mulai menatap garis emas. Mata binatang buas itu mengungkapkan ketakutan tetapi juga keserakahan. Seolah ingin memakannya tetapi tidak berani melakukannya. Wang Lin terkejut ketika dia melihat yang taat garis emas di jarinya. Lalu dia bertanya pada binatang buas itu, benda ini berguna bagimu. Nyamuk itu berjuang sebelum akhirnya dengan lembut mengangguk dengan kepala besar, tetapi kemudian dia mengungkapkan sedikit rasa takut. Wang Lin mengaktifkan bagian kematian dari wilayahnya dan mengelilingi garis emas. Sebuah cahaya muncul di sekitar garis emas, lalu menggigil dan meredup, karena telah menjadi tidak stabil. Binatang buas itu mengungkapkan ekspresi gembira ketika Wang Lin melemparkan garis emas padanya dan keduanya bertabrakan. Tiba-tiba, garis emas menggigil dan memasuki kepala binatang buas. Binatang buas mengeluarkan beberapa rintihan menyedihkan ketika jatuh ke tanah dan mulai berjuang, tetapi matanya mengungkapkan kegembiraan. Wang Lin sangat terkejut saat dia menatap binatang nyamuk. Setelah 3 jam, binatang nyamuk berhenti berjuang. Suara letupan datang dari tubuhnya dan itu tumbuh lebih besar. Binatang nyamuk itu sekarang berukuran 30 meter dan dapat dianggap sebagai bukit kecil. Belalainya menjadi lebih panjang, membuatnya terlihat bahkan lebih menakutkan. Pada kenyataannya, Aurora Fire ini adalah bahan untuk memperbaiki harta yang hanya bisa ditangani oleh kultivator formasi jiwa karena akan melahap Naschen Souls untuk tumbuh. Binatang biasanya tinggal jauh dari Aurora Fire. Tapi binatang buas ini telah mengikuti Wang Lin untuk sementara waktu sekarang, dan setelah melahap begitu banyak pil, itu telah berubah dari binatang roh kualitas rendah ke roh kualitas menengah binatang, yang sama dengan kultivator Naschen Soul tahap akhir. Awalnya, nyamuk tidak bisa menyatu dengan garis emas, tetapi setelah dilemahkan oleh domain kematian Wang Lin, ia bisa diserap oleh binatang buas dan menguatkannya. Wang Lin berdiri dan menampar binatang buas. Binatang itu segera mendapatkan petunjuk dan kembali ke tas Wang Lin. Setelah beberapa saat, Wang Lin melewati cincin Chaotic Broken Stars. Dia bisa dengan mudah melewati ketika dia berada di tahap formasi inti. Berkat domain hidup dan mati, dia bisa membuat tingkat kultivasinya terlihat jauh lebih lemah daripada yang sebenarnya, sehingga klon yang dibuat adalah sangat lemah juga. Setelah berjalan melewati cincin itu, dia tidak berhenti dan dengan cepat pergi ke pintu masuk Tanah Dewa Kuno. Tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di pintu masuk. Tepat sebelum dia masuk, binatang buas itu terbang keluar. Itu melingkari Wang Lin beberapa kali sebelum menderu di pintu masuk dan menatap Wang Lin dengan ekspresi memohon. Naluri ilahi Wang Lin menyebar dan menemukan celah kecil di kejauhan. Garis emas keluar dari celah, melepaskan cahaya terang. Melihat ini, Wang Lin mengerti dan tertawa. Apa? Apakah satu saja tidak cukup? Nyamuk itu dengan cepat mengangguk dan segera berusaha menyenangkan Wang Lin dengan menggosok belalainya. Jika orang lain melihat ini, mereka akan ketakutan karena tidak banyak yang akan membiarkan belalai seperti itu menyentuh mereka sesuka hati. Wang Lin tersenyum ketika dia melihat garis emas di kejauhan dan berkata, tidak terburu-buru. Biarkan aku menutup lingkungan dengan batasan sehingga tidak ada orang lain yang mengganggu kami, maka aku akan mengumpulkannya untuk kamu nanti. Saat dia berbicara, tangannya terus bergerak, menyebabkan banyak pembatasan muncul. Pembatasan ini sangat berbeda dari ketika dia berada di tahap Naschen Soul. Sebelumnya, ini hanya pembatasan yang kuat, tetapi sekarang setelah mereka mengandung domainnya, kekuatan mereka beberapa kali lebih kuat. Pembatasan ini dengan cepat menyebar dan segera, formasi pembatasan besar yang mencakup ratusan meter mulai terbentuk. Setelah dia menyelesaikan semua ini, dia tiba di sebelah tempat garis-garis emas itu berada. Pada saat ini, garis emas sepertinya memperhatikan dan dengan cepat mundur. Dalam sekejap mata, sebagian besar telah kembali ke dalam. Binatang buas panik dan mulai mengaum tetapi tidak berani bergerak ke atas. Dia hanya menatap Wang Lin. Mata Wang Lin menyala, lalu dia mengulurkan tangannya. Dia memegang garis emas dan menariknya dengan keras. Garis emas ditarik keluar oleh Wang Lin dan dengan marah mencoba melarikan diri. Domain kematian dengan cepat diaktifkan dan garis emas redup. Dia melemparkannya ke udara dan binatang nyamuk menyatu dengannya. Pada saat ini, keretakan yang berasal dari garis emas mulai menyusut. Melihat bahwa itu akan menghilang, Wang Lin duduk. Jiwa asalnya keluar dan dengan cepat memasuki celah itu. Saat asalnya memasuki keretakan, matanya dibutakan oleh cahaya keemasan.
Dia melihat tubuh raksasa yang memancarkan cahaya keemasan menyilaukan dan garis-garis emas yang tak terhitung jumlahnya bergerak di dalam ruang ini. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin meraih segenggam garis emas dan menyimpannya dalam jiwa asalnya sebelum dengan cepat meninggalkan melalui celah. Saat jiwa asalnya keluar dari celah itu tertutup. 10 garis emas di tangannya meredup di bawah kuasa wilayah kematiannya, lalu ia melemparkannya ke arah nyamuk. Binatang buas itu menunjukkan ekspresi bersemangat, tetapi ada terlalu banyak garis emas untuk melahapnya sekaligus. Wang Lin menyimpan sedikit domain kematiannya di garis emas sehingga mereka akan tetap dalam kondisi itu dan berkata, kamu bisa memakannya perlahan di sini. Aku akan melakukan perjalanan ke tanah dewa kuno. Dengan itu, tubuhnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di pintu masuk ke tanah dewa kuno. Setelah menarik napas dalam-dalam, matanya menyala, ia mengepalkan giginya, dan akhirnya mengucapkan beberapa patah kata di lidah dewa kuno sambil membentuk segel dengan tangannya. Tiba-tiba, tubuhnya menjadi kabur dan kemudian menghilang. Wang Lin muncul di atas pilar batu berputar di terowongan gelap tak berujung dari percobaan pertama. Setelah kembali ke sini, Wang Lin merasa sedih, tetapi ia terburu-buru. Dia segera duduk dan mengirimkan beberapa batasan sebelum akhirnya mengeluarkan batu tinta. Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian menempatkan satu pembatasan serangan demi satu pada batu tinta dengan langkah yang sangat cepat. Seiring waktu berlalu, semakin banyak pembatasan ditempatkan pada batu tinta. Setelah dia menyelesaikan langkah-langkah awal, dia mengeluarkan bendera jiwa. Setelah menggabungkan keduanya, dia melanjutkan pemurnian. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin tidak meluangkan waktunya, dia memperbaiki secepat yang dia bisa. Satu persatu, batasan mendarat di bendera, dan setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, akhirnya ada 999 batasan di atasnya. Hanya satu lagi yang tersisa untuk mencapai tahap penyelesaian pertama. Pada saat ini, Wang Lin mulai ragu-ragu. Jika tebakannya salah dan petir balasan menyerang, akan sangat sulit untuk melindungi bendera ini. Setelah itu rusak, kecuali jika dia bisa mendapatkan lebih banyak batu tinta, dia harus mendapatkan yang dia telah pergi dengan limuan. Jika dia berhenti sekarang, meskipun bendera pembatasan akan lemah, itu tidak akan pecah. Jika dia menggunakannya dengan hati-hati, maka itu tidak akan berhasil. Setelah merenung sedikit, matanya menyala. Jika bendera pembatasan ini tidak mencapai tahap penyelesaian pertama, maka itu akan terlalu lemah untuk digunakan di dunia surgawi hujan. Dia mengepalkan giginya saat tangan kanannya membentuk pembatasan terakhir dan meletakkannya di bendera pembatasan. Tiba-tiba, bendera itu bergetar ketika irisan gas hitam keluar darinya, diikuti oleh aura primitif. Wang Lin memindainya dengan perasaan ilahi dan terkejut. Dia tahu bahwa bendera pembatasan serangan murni akan menjadi kuat, tetapi setelah pemeriksaan cepat, dia mengetahui bahwa itu lebih dari 10 kali lebih kuat daripada sebelum selesai. Sebagai hasilnya, bendera pembatasan ini bahkan mengancam para kultivator formasi jiwa. Semua pembatasan telah menyatu menjadi satu, dan dia bisa mengorbankan 9 batasan untuk menggunakan kemampuan roh bendera pembatasan. Ini kemampuan dapat menahan semua energi spiritual di surga, dan bahkan energi spiritual di dalam para kultivator, menciptakan area tanpa energi spiritual apapun. Akibatnya, kecuali jika kultivator memiliki energi spiritual celestial, siapapun dalam jangkauannya akan kehilangan kemampuan mereka untuk mengendalikan energi spiritual untuk waktu yang singkat. Mata Wang Lin bersinar ketika ia mengepalkan bendera pembatasan. Keyakinannya dalam perjalanan ke alam surga ini sangat meningkat. Adapun kilat retribusi ilahi, itu tidak pernah datang. Wang Lin sangat gembira karena dia tahu dia telah memenangkan pertaruhan. Tubuh Dewa Kuno adalah wilayahnya sendiri, sehingga pembalasan ilahi tidak dapat merasakan keberadaan bendera pembatasan. Dia menarik napas dalam-dalam dan terus memberlakukan batasan padanya. Namun, ia tidak dapat mencapai tahap penyelesaian kedua karena tidak ada banyak pembatasan serangan murni. Ini adalah satu faktor pembatas kunci dari bendera pembatasan atribut tunggal.